teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik-titik. A. Analitik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik. Silahkan dituliskan jawabannya, waktu kurang lebih 5 detik. Jawabannya adalah behavioristik. Soal nomor 2. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari titik-titik. A. Stimulus respon, B. Trial and error, C. Conditioning, D. Konseptualisasi. Jawabannya adalah trial and error. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar konsep, B. Belajar teknis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris. Jawabannya adalah C. Belajar aktif. Soal nomor 4. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Jawabannya adalah C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal nomor 5. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami permasalahan, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memecahkan masalah, D. Mampu mengalami sebuah kejadian. Jawabannya adalah C. Mampu memecahkan masalah. Soal selanjutnya, nomor 6. Aliran ini lebih menekankan kepada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori titik-titik. A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Sibernetik, D. Behavioristik. Jawabannya adalah B. Konstruktivistik. Soal nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, D. Kemampuan mengemukakan pendapat. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Minat, B. Moral, C. Etnik, D. Status sosial. Jawabannya adalah etnik. Kemudian soal nomor 9. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik dan buruk berdasarkan A. Kontrak atau imbal jasa, B. Hati nurani, C. Ketertiban sosial, D. Akibat perbuatan. Jawabannya adalah A. Kontrak atau imbal jasa. Soal selanjutnya, nomor 10. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Memasang puzzle, B. Meronce membuat kalung, C. Menjiplak huruf, D. Menendang bola. Jawabannya adalah D. Menendang bola. Selanjutnya, soal nomor 11. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan titik-titik. A. Media grafis, B. Media gambar, C. Media benda nyata, D. Media poster. Jawabannya adalah C. Media benda nyata. Selanjutnya, soal nomor 12. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek titik-titik. A. Sosial, B. Motivasi, C. Status sosial, D. Kultural. Jawabannya adalah B. Motivasi. Soal nomor 13. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan sosialnya, B. Perkembangan emosinya, C. Kemampuan awalnya, D. Motivasi belajarnya. Jawabannya adalah C. Kemampuan awalnya. Selanjutnya, soal nomor 14. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Minat peserta didik, C. Gaya belajar peserta didik, D. Gender peserta didik. Jawabannya adalah
B. Minat peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari titik-titik sebagai bagian dari keterampilan abad 21. A. Digital Age Literacy. B. Inventive Thinking. C. High Productivity. D. Effective Communication. Jawabannya adalah Inventive Thinking. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan. B. Menyebutkan pengertian ekosistem. C. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. D. Mengeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. Jawabannya adalah C. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Soal selanjutnya, nomor 17. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah C. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Selanjutnya, nomor 18. Pada kompetensi dasar, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. C. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. D. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jawabannya adalah B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Soal nomor 19. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Transfer knowledge. B. Creative thinking. C. Problem solving. D. Critical thinking. Jawabannya adalah C. Problem solving. Soal terakhir, nomor 20. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional. B. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. D. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Jawabannya adalah D. Memecah materi
ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian.